حياتي عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Khairuddin Akramullah. Di sini saya akan menjelaskan hadis arba'in yang nomor ke-34. Baiklah teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut hadis ke-34 nanti bisa kalian simak di video berikutnya. Oke. Baiklah teman-teman, bisa kita lanjut ke penjelasan hadis ke-34 arba'in yang berjudul menyingkirkan kemungkaran. Baiklah, kita kupas dulu isi dari hadis itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hapuslah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka menggunakan lisanmu, dan juga apabila tidak mampu juga cukup dengan hatimu. Maka itulah bentuk dari selemah-lemahnya iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Nah, maksud kalian dari arti itu siapa sih sebenarnya? Nah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kalian yang dimaksud itu adalah kita sebagai seluruh umat muslim, baik itu laki-laki, perempuan, kecil maupun sudah dewasa. Itu bagi kita semua. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hapuslah dengan tanganmu. Oke, jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama menggunakan tangan, yang kedua menggunakan lisan, yang ketiga cukup menggunakan hati. Nah, kita bahas dulu yang pertama, menggunakan tangan. Sebelum masuk ke dalam cara menyingkirkan kemungkaran, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Nah, kemungkaran adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, dan menurut syariat kita itu adalah hal yang dilarang, dan atau mungkin ulama telah menetapkan bahwa perbuatan itu haram. Contohnya mabuk, judi. Ma'ruf adalah perbuatan yang disukai dan dicintai oleh Allah. Contohnya salat, puasa, zikir. Nah, jadi muncullah kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukanlah perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Nah, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan tangan. Jadi, tangan yang dimaksud di hadis ini adalah kekuasaan yang dipunyai atau yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dan apabila ia melihat kemungkaran dengan matanya sendiri, maka ia wajib untuk menyingkirkan dan memberhentikan kemungkaran tersebut. Apabila orang tersebut memiliki kekuasaan, maka ia lebih mudah untuk menyingkirkan kemungkaran. Kemungkaran menggunakan tangan ini lebih efektif untuk mencegah kemungkaran. Contohnya, murid mabuk di sekolah misalnya. Nah, ustadz yang melihat hal tersebut dan mempunyai kekuasaan, wajib hukumnya untuk memberhentikan dan memberikan hukuman atau sanksi kepada murid tersebut. Yang kedua, menyingkirkan kemungkaran menggunakan lisan. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk
orang-orang yang biasa saja atau orang-orang awam seperti kita. Nah, kalau kita sebagai orang awam mungkin kan tidak mempunyai kekuasaan. Jadi orang yang melakukan perbuatan kemungkaran itu pasti jarang atau tidak ingin mendengar. Tetapi kita tetap harus wajib mengingatkan atau menasihati oknum yang melakukan kemungkaran tersebut, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, mengingatkan dan saling menasihati saudaranya, walaupun akhir-akhirnya tetap tidak didengarkan, tidak apa-apa, setidaknya kewajiban kita telah selesai. Nah, yang ketiga yaitu cara apabila kedua cara yang itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan atau kita laksanakan terhadap oknum yang mungkin sangat keras kepala, yaitu menggunakan hati. Betul sekali, hati. Nah, bagaimana sih cara menyingkirkan kemungkaran dengan hati? Yaitu dengan cara yang pertama, kita harus menanamkan di diri dan pikiran kita bahwa perbuatan mungkar yang diperbuat oleh oknum itu adalah perbuatan yang salah. Nah, yang kedua, kita menjauhi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, kita mendoakan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Nah, dengan itu kewajiban kita sebagai saudara satu sama lain, walaupun tidak terikat darah asli ya, kita wajib mengingatkan saudara kita. Jadi inti dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW menyuruh atau mengajak kita untuk terus menasihati dan mengajak saudara-saudara kita yang mungkin masih terjerat kemungkaran ya, untuk lebih baik untuk berhenti melakukan kemungkaran tersebut. Jadi pesan dari saya, kita harus mengingatkan saudara-saudara kita apabila perbuatan-perbuatan yang mungkin ia lakukan itu salah, dan kita harus mengajaknya dengan cara yang lemah lembut. Jika tidak, ia bakal marah dan pasti akan tidak ingin untuk melakukannya. Udah, mungkin itu saja sih dari saya. Apabila masih kurang jelas, mohon maaf. Bila ada salah kata juga, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye. Nah, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan hadis ke-34 dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah.